Halo guys, selamat datang kembali di channel Ryu Dongeng Film. Kali ini saya akan mendongeng sebuah film yang berjudul The Monkey King. Film ini menceritakan siluman keras sakti yang kebetulan terbebas oleh Ahyi. Ahyi adalah anak kecil yang meminta agar keras sakti mengantarkannya ke Istana Langit untuk meminta keadilan atas kematian kedua orang tuanya yang dibunuh oleh Pangeran Naga. Namun, belum sempat ke Istana Langit, Ahyi terbunuh oleh Pangeran Naga dan membuat Wukong murka nih. Mampukah Wukong membawa jasad Ahyi ke Istana Langit? Dan apakah Wukong akan menghancurkan kerajaan langit untuk yang kedua kalinya? Yuk kita simak cerita selanjutnya. Di awal film, terlihat Ahyi sedang menceritakan kisah keras sakti kepada para siluman yang akan memakannya nih guys. Dan Ahyi berkata, jika mereka memakannya, berarti mereka telah melanggar aturan yang dibuat oleh keras sakti, dan keras sakti tidak akan pernah melepaskan mereka. Namun para siluman itu tetap ingin memakan Ahyi nih guys. Hingga akhirnya tangan Ahyi berdarah, dan darah itu tiba-tiba terhisap oleh teratai emas dan membuat tanah di sekitarnya runtuh. Lalu Ahyi dan para siluman itu terjatuh ke dalam tanah guys. Melihat Ahyi yang pingsan, para siluman mendekati Ahyi dan mencoba memakannya. Tiba-tiba terdengar suara orang meminta buah persik. Lalu mereka mendekati suara tersebut. Tanpa sengaja siluman wanita menginjak segel Buddha, dan seketika itu pula siluman wanita itu hancur dan lenyap. Lalu muncullah Wukong dan memperingatkan mereka tentang aturan yang pernah Wukong buat dahulu, bahwa siluman tidak boleh memakan manusia. Melihat Wukong yang masih dibelenggu, kedua siluman itu malah menghina Wukong dan mengatakan bahwa aturan yang telah dibuat Wukong sudah lama hilang. Saat siluman mencoba memakan Ahyi, tanpa sengaja tangan Ahyi yang terluka menyentuh sebuah simbol telapak tangan yang membuat keras sakti terbebas dari belenggu dan membawa Ahyi keluar dari tempat tersebut. Di kerajaan laut, Pangeran Naga sedang mikir tarik dan ngahulang tentang kerajaannya yang pernah dihancurkan oleh Sun Gokong di masa lalu. Bertanya, untuk apa memandangi tempat jelek seperti itu? Lalu Pangeran Naga pun marah dan mematahkan tanduk pelayan tersebut dan membunuhnya. Semok boy. Pangeran Naga mendapat laporan bahwa keras sakti telah bebas. Lalu Pangeran Naga berniat untuk membalaskan dendam kepada Sun Gokong atas kehancuran istananya zaman dahulu. Di lain sisi, Wukong merasa risih oleh Ahyi yang cerewet. Namun Ahyi terus mengikuti Wukong. Lalu Ahyi berkata bahwa dia selalu mencari-cari Wukong dan ingin agar membawanya ke Istana Langit. Mendengar hal itu, Wukong teringat bahwa kekuatannya masih tersegel oleh Buddha Rulai dan berkata bahwa sekarang belum waktunya. Wukong pun tiba di sebuah desa siluman. Namun desa siluman tersebut terlihat sangat sepi. Ternyata di desa tersebut sedang diadakan eksekusi para siluman oleh seorang dewa yang kejam. Wukong mencoba menghampiri mereka, namun dipukul oleh siluman kerbau yang bernama Niu. Setelah Wukong sadar, siluman kerbau bertanya kenapa Wukong masih bisa terkena pukulan, padahal itu pukulan biasa. Wukong menjelaskan bahwa kekuatannya telah disegel oleh Buddha Rulai, dan Wukong juga menjelaskan bahwa dia bisa terbebas berkat bantuan Ahyi. Lalu siluman kerbau bertanya, apa rencana Wukong selanjutnya? Wukong berencana untuk menyerang kembali Istana Langit. Namun siluman kerbau langsung menyerang Wukong, tapi Wukong tidak melawan dan langsung mengajak Ahyi untuk pergi. Tetapi di luar, Wukong telah dikepung oleh istri siluman kerbau dan para siluman yang mencoba menangkapnya. Saat Wukong akan dibunuh oleh siluman kerbau, Ahyi pun langsung mencegahnya.
Melihat celah tersebut, Wukong pun berhasil pergi menyelamatkan diri. Lalu Wukong mengajak Ahi untuk mengambil tongkat sakti di Gunung Huakuo. Di lain sisi, Pangeran Naga berhasil mengambil pusaka pengendali pikiran yang mampu mengendalikan tindakan orang lain. Namun pusaka tersebut telah disegel oleh Buddha Rulai. Lalu pangeran mengutus orang untuk mencari tahu bagaimana cara membuka pusaka itu. Di lain sisi, Wukong dan Ahi telah sampai di Gunung Huakuo. Lalu datanglah peliharaan Wukong yang nampaknya kurang bersahabat dan menyerang Wukong. Tapi Ahi berhasil mengalihkan gorila tersebut dengan sebuah pisang. Lalu mereka tiba di tempat tongkat sakti dan Wukong pun langsung mencoba mengambilnya. Namun gagal karena masih tersegel oleh Buddha Rulai. Lalu datanglah Raja Siluman Ular yang masih saudaranya Sun Gokong, yang sekarang telah menjadi budak Pangeran Naga. Ahi pun memukuli Raja Ular karena Pangeran Naga telah membunuh orang tuanya. Lalu Ahi pun terpental oleh serangan Raja Ular. Wukong yang mencoba melawan berhasil diikat oleh Raja Siluman Ular. Saat Wukong akan dihabisi, tiba-tiba segel dari tongkat sakti menyerap darah Ahi yang membuat segel terbuka dan langsung menyerang Raja Siluman Ular tersebut. Raja Ular menyadari bahwa Wukong bukan lagi tandingannya dan Raja Ular pun kabur. Di sini Wukong berjanji untuk membunuh orang yang telah membunuh orang tua Ahi dan membawa Ahi ke Istana Langit secepatnya. Di lain sisi, seorang dewa kembali mengadakan eksekusi. Kali ini, seorang anak siluman akan dieksekusi nih guys. Tiba-tiba, siluman kerbau datang dan menghentikan Algojo. Lalu meminta agar dewa mengampuni anak tersebut. Tapi dewa mengatakan bahwa dia berencana memenggal 3 siluman hari ini. Lalu siluman kerbau menggantikan anak tersebut untuk dieksekusi nih guys. Namun saat siluman kerbau akan dieksekusi, tiba-tiba tongkat sakti menyerang Algojo dan dewa tersebut nih guys. Saat Wukong akan membunuh dewa tersebut, siluman kerbau pun melarangnya. Dengan hal itu, Wukong pun berhasil membebaskan semua siluman. Dan semua siluman pun menjadi pengikutnya nih guys. Karena Wukong telah menyelamatkannya, siluman kerbau tidak akan lagi menghalangi rencana Wukong. Dan berpesan bahwa jika Wukong mengulangi hal yang sama seperti dulu, maka saudara-saudara Wukong akan menjadi korban. Siluman ular melapor pada Pangeran Naga bahwa darah seorang anak kecil mampu membuka segel dari Buddha Rulai. Lalu Pangeran Naga memerintahkan untuk menculik anak tersebut untuk membuka segel pusaka pengendali pikiran. Di lain sisi, Wukong berhasil menguasai kembali daerah kekuasaannya yang sempat dikuasai oleh para dewa nih guys. Saat semuanya merayakan kemenangan, Ahi marah karena Wukong tidak menepati janjinya untuk menemaninya bermain. Lalu Ahi pun pergi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Raja Ular nih guys. Tapi saat si Raja Siluman Ular akan membawa Ahi, tiba-tiba Wukong datang untuk mengajak Ahi bermain. Ahi berkata, andaikan orang tuanya masih ada, pasti lebih baik. Tapi sekarang juga sudah baik karena ada Kerasakti, juga gorila, dan para siluman yang baik. Lalu Ahi bertanya, kapan kita naik ke Istana Langit? Wukong pun menjawab bahwa cepat atau lambat mereka pasti akan pergi ke Istana Langit. Pangeran Naga memberitahu Kaisar Langit bahwa Sun Gokong telah membunuh para dewa. Kaisar Langit pun memerintahkan klan naga untuk membunuh Wukong. Dengan begitu, klan naga akan diizinkan untuk menjadi dewa. Di Gunung Huakuo, para siluman berhasil menangkap dewa yang tukang eksekusi tadi nih guys. Saat Wukong akan membunuhnya,
Ahyi kembali menghalangi Wukong agar tidak membunuhnya. Lalu Wukong membebaskan dewa tersebut. Wukong pun berkata, tidak masalah tidak membunuhnya. Toh pada akhirnya dia akan pergi ke Istana Langit dan membunuh semua para dewa. Mendengar hal itu, Ahyi pun kecewa dan pergi. Lalu Ahyi diculik oleh Raja Ular dan dibawa ke Istana Laut. Di sana Ahyi bertemu dengan dewa yang ia selamatkan tadi. Lalu Ahyi menampar Pangeran Naga karena telah membunuh orang tuanya. Saat itu juga Pangeran Naga melukai tangan Ahyi dan membuka segel pusaka pengendali pikiran dengan darah Ahyi nih guys. Lalu Pangeran Naga mencoba pusaka tersebut yang berbentuk mahkota kepada anak buahnya dan mengendalikan orang tersebut. Pangeran Naga berniat mengendalikan Wukong dengan pusaka tersebut agar Wukong membunuh kelompoknya sendiri. Di lain sisi, tetua siluman terkejut saat Wukong bilang akan menyerang Istana Langit, dan Wukong pun berkata keputusan ini tidak bisa dirubah. Lalu Pangeran Naga menggunakan pusaka itu untuk mengendalikan Wukong dari jarak jauh. Lalu Sun Gokong pun dikendalikan oleh Pangeran Naga dan membantai semua siluman di kelompoknya, termasuk membunuh gorila, hewan peliharaan Wukong. Setelah Wukong putus asa, Pangeran Naga pun datang menemuinya, dan Wukong pun meminta Pangeran Naga untuk membunuhnya dengan tongkat sakti. Lalu saat Pangeran Naga akan membunuhnya, tiba-tiba datanglah siluman kerbau dan istrinya, menghancurkan pusaka pengendali pikiran dan menyelamatkan Wukong. Di dalam mimpi, Wukong dihantui rasa bersalah karena telah membantai teman-temannya sendiri nih guys. Wukong berniat untuk membalas dendam. Siluman kerbau memberitahu bahwa Wukong telah dijebak oleh Pangeran Naga menggunakan pusaka pengendali pikiran. Dan semua ini terjadi karena keegoisan Sun Gokong yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, dengan merebut tongkat sakti dari Istana Laut dan menyerang Istana Langit, yang membuat ribuan dewa marah dan kaum siluman menjadi korban. Lalu Wukong pergi meninggalkan kampung siluman. Di tengah perjalanan, Wukong melihat seorang anak kecil yang sedang menceritakan kisah tentang keras sakti. Namun orang-orang di sana tidak menyukai keras sakti karena telah membantai kelompoknya sendiri di masa lalu. Wukong berpapasan dengan dewa eksekusi. Dewa eksekusi yang merasa berhutang nyawa kepada Ahyi, dia memberitahu bahwa Ahyi telah ditangkap oleh Pangeran Naga. Lalu Wukong mengambil tongkat kayu si pendongeng tadi dan pergi menuju kerajaan laut. Di kerajaan laut, Raja Ular mencoba menyelamatkan Ahyi, tapi ketahuan Pangeran Naga, dan Raja Siluman Ular pun berakhir ikut di penjara. Ahyi meyakinkan Raja Ular bahwa yang Wukong butuhkan bukan nama, tapi kita. Raja Ular pun berhasil membuka pintu penjara tersebut. Di lain sisi, Wukong pergi menemui Pangeran Naga untuk menyelamatkan Ahyi. Tapi di sini, Wukong diserang habis-habisan oleh Pangeran Naga. Saat Wukong terdesak, tiba-tiba siluman ular datang membantu nih guys. Di sini, Ahyi terkena serangan Pangeran Naga saat akan membantu Wukong. Lalu, Wukong pun dihajar habis-habisan nih, hingga akhirnya Pangeran Naga sengaja membunuh Ahyi di depan mata kepala Sun Gokong. Saat Pangeran Naga akan menyerang Wukong, siluman ular pun membawa Pangeran Naga keluar istana. Sebelum meninggal, Ahyi bertanya, kapan Wukong akan membawanya ke Istana Langit. Tiba-tiba, darah Ahyi kembali membuka segel Buddha yang ada di telapak Wukong.
Sehingga sekarang Wukong dapat menggunakan semua kekuatannya kembali. Kekuatan Wukong yang luar biasa telah kembali nih guys. Bahkan Trisula milik Pangeran Naga pun hancur, tidak dapat menembus jubah Wukong. Pangeran Naga yang sadar bahwa Wukong bukan lagi tandingannya, langsung berubah wujud ke wujud aslinya, menjadi seekor naga. Saking luar biasanya, bahkan hanya menggunakan tongkatnya saja, Pangeran Naga langsung terpental nih guys. Lalu Wukong memperbesar ukuran tongkat sakti dan membawa Ahyi menuju istana langit. Kejadian tersebut terlihat oleh semua orang, termasuk siluman kerbau. Saat sampai di gerbang selatan Istana Langit, Wukong dihadang oleh Pangeran Naga karena takut semua kejahatannya dibongkar. Di sini Pangeran Naga yang bukan tandingan Wukong langsung tewas nih guys. Lalu siluman kerbau dan siluman Raja Ular datang untuk membantu Wukong, tapi Wukong menahan mereka. Lalu datanglah Buddha Rulai dan berkata bahwa klan naga telah banyak berbuat kejahatan, sedangkan Wukong telah bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Ahyi datang untuk merubah hati Wukong, dan Wukong telah mengkhianati kebaikan Ahyi. Lalu Buddha memerintahkan Wukong untuk kembali dihukum di Gunung Buji dan menanti seseorang yang ditakdirkan untuk bertemu dengannya. Demi menembus kesalahannya pada Ahyi, Wukong pun bersedia untuk dihukum lagi di Gunung Wuji. Hingga 100 tahun kemudian, tiba-tiba seorang biksu terjatuh di hadapan Wukong, yang perkataannya sama persis seperti yang pernah diucapkan oleh Ahyi. Di sini Wukong menyadari bahwa dia adalah reinkarnasi dari Ahyi nih guys. 不对，真猴，猴妖，猴人。